Jadi kasus ini tuh bermula pada suatu pagi, tepatnya pada tanggal 23 November 1981, di mana saat itu ada dua buah kardus yang ukurannya lumayan besar, bukan seukuran kardus Shopee yang waktu itu Shopee Hall isinya teh gelas ya, di mana kardus-kardus itu tuh mengeluarkan bau yang sangat busuk. Jadi dari dalam kardus itu tuh baunya nyengat banget. Kardus yang bau itu ditemukan oleh dua orang satpam yang bekerja di PT Garuda Mataram Motor. Itu semacam kayak perusahaan perakitan kendaraan gitu lah, gengs. Nah, dua kardus itu tuh digeletakin gitu aja di atas trotoar di Jalan Sudirman yang nggak jauh dari persimpangan ke Jalan Setiabudi. Ini konteksnya di Jakarta Selatan ya. Tapi tahun segitu beda banget, geng, sama tahun sekarang. Walaupun itu judulnya di daerah Sudirman, yang dulu pun juga udah menjadi pusat perkantoran di Jakarta ya. Tapi di tahun 1981, gedung-gedung di sana juga belum terlalu banyak kayak sekarang. Jalanannya juga semacet-macetnya ya nggak kayak sekarang yang isinya motor di mana-mana sama mobil. Masih bisa dibilang lumayan agak sepi lah. Dan masih juga banyak pohon-pohon liarnya. Jadi kalian bayangin ini jangan kayak Jalan Sudirman sekarang. Yang ada busway, ada MRT, gedung-gedung, ada mall banyak, agak begitu. Mobil dulu juga paling cakep apaan? Tahun segitu ya paling Honda Civic atau Katana kali ya. Nah awalnya nih, kedua kardus itu memang tidak terlalu mencurigakan. Ya kalau dilihat sepintas paling dikira itu sampah di pinggir jalan lah. Tapi lama-kelamaan kok baunya nih ganggu ya. Dan membuat si satpam ini tuh menjadi kepo. Ada bangkai tikus di situ apa bagaimana? Ya kok bau banget. Namun walaupun kepo nih, mereka nggak langsung nyari tahu buat ngebuka kardus itu. Soalnya ya kayak takut salah aja gitu, gengs. Mereka kan juga nggak tahu nih itu kardus punya siapa. Jadi takutnya ya mikirnya entar itu punya orang atau ada apa-apa mereka yang kena lagi. Akhirnya mereka ini ngelapor lah ke seorang polisi yang kebetulan emang lagi jaga di sekitaran situ. Jadi di pengkolan situ tuh ada polisi lalu lintas. Namun ceritanya di sini nih, saat itu katanya si polisi ini lagi tugas dan lumayan repot ngurusin kerjaannya. Ya tapi mohon maaf kita juga nggak tahu dia ngurusin apaan ya. Mau dibilang jalan lagi rame, tapi ya dibanding sekarang ya jauh lah pasti. Ya mungkin takaran ramenya dulu ada 20-30 mobil tuh udah kewalahan kali polisi ya. Jadinya nih, karena si polisi ini masih sibuk sama kerjaannya, dirinya belum bisa membantu mengecek isi dari kardus itu tuh apaan. Sama ya si polisi ini juga mikirnya, ya paling itu sampah doang. Ingat loh, ini tuh kasus pertama. Jadi belum ada pengalaman atau cerita-cerita sebelumnya tentang hal-hal seperti ini. Jadi ya saat itu mana ada yang kepikiran nih orang-orang ini, gengs. Perkara polisi ini nggak ngecek-ngecek itu isi kardus apaan, dan si dua satpam tadi juga ogah buat ngecek sendiri karena takut ada apa-apa, jadilah ya kardus itu tetap dibiarin di situ aja sampai akhirnya ada beberapa gelandangan yang lewat dan kayak mengais-ngais dus tersebut. Biasalah ini ada gelandangan ngelihat kardus nganggur di pinggir jalan. Wah ini bisa dijadiin ke tukang lawak nih, jadi duit. Tapi pas mereka mau angkat kok berat ya isinya. Apa sih isinya? Lalu pas mereka buka, surprise! Gak kebayang sih tapi gue itu kagetnya kayak apaan ya? Gue rasa juga mereka ini lebih kaget dari ngelihat magic jar kosong. Ya soalnya isinya itu adalah potongan-potongan dari tubuh manusia, gengs. Tadi kan ada dua kardus tuh. Nah, kardus yang pertama, isinya tuh tulang-tulang berjumlah 13 plus satu kepala. Terus, kardus yang kedua, isinya dagingnya udah dipotong-potong sebanyak 180 potong yang kayak dipotong kecil-kecil gitu. Jadi itu udah dipisahin tulang sama dagingnya, gengs. Ala-ala kayak misahin daging ayam file. Ada kiri. Ayam. Seperti yang gue bilang di awal ya, pada saat itu, kasus seperti ini belum pernah kejadian bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, pelaku ini mengeksekusi si korbannya kayak ngeri banget gitu kan. Jadilah kasus ini tuh dikenal dengan nama Setiabudi 13 atau Pesona 13. Karena tadi kan terdapat semacam kayak 13 potongan gitu kan. Nah akhirnya, semua potongan itu tuh dibawa ke RSCM, Rumah Sakit Cipto yang di Sleep itu, yang sampai sekarang masih menjadi legend ya, buat dunia medis di Indonesia. Nah, potongan-potongan tadi tuh diberikan dan diperiksa oleh seorang dokter ahli forensik bernama Dr. Munim Idris. Yang tentunya kasus ini juga menjadi kasus yang spesial yang ia tangani di negeri ini, hingga pokoknya sama beliau nih, semua penelitian yang ia lakukan dengan tubuh korban ini, ia tulis ke dalam sebuah buku berjudul Indonesia X-Files. Ya ala-ala The X-Files versi Indonesia. Biasalah. Meteor Garden juga dulu kan ada versi Indonesianya tuh. Judulnya Siapa Takut Jatuh Cinta, tau nggak lu? Terus soundtracknya Meteor Garden juga ada versi Indonesianya juga, nyanyi Mbak Yuni Shara. Ku tahu cinta yang ku mau. Ku tahu cinta yang ku mau. Nah terus gengs, potongan-potongan ini tuh sama Dr. Idris berusaha disatukan untuk mengetahui bentuk dan karakter dari si korban. Jadi itu potong-potongan disusun lagi kayak puzzle gitu. Gue juga nggak ngerti deh, nggak kebayang gimana caranya. Ya mau bayangin juga agak males ya, mohon maaf. Tapi beneran loh gengs. Dari situ nih akhirnya diketahui kalau si korban nih ternyata adalah seorang pria kisaran umur 18 sampai 21 tahun. Tingginya sekitar 165 cm, berbadan tegap dan agak sedikit gemuk. Canggih ya bisa ketahuan kayak begitu ya. Sampai-sampai juga bisa diketahui nih
nih kalau pria tersebut tuh memiliki beberapa tai lalat di tubuhnya. Dan diduga proses pemotongan tubuh ini berlangsung pada tanggal 21 November atau 2 hari sebelum dua satpam tadi tuh menemukan si potongan ini dalam kardus. Dari kondisi potongan-potongan yang ditemukan, tadi kan ada 2 kardus tuh, dan udah dipisahin kan antara tulang sama dagingnya. Diperkirakan dari situ nih pelakunya kayaknya lebih dari 2 orang, gengs. Karena menurut dokter Idris, itu kan tadi dagingnya udah dipisah sama tulangnya, dan lumayan sampai bersih gitu, gengs. Ya mana hal tersebut bukanlah hal yang gampang, dan diperkirakan untuk melakukan proses tersebut itu bisa 3-4 jam. Jadi pelaku nih emang dianggap agak niat juga. Dan misteriusnya lagi di sini tuh, kalau di dalam dunia kejahatan nih, biasanya jika pelaku sampai memotong korbannya, itu memang sengaja dilakukan buat semacam menghilangkan jejak atau identitas dari korbannya ini biar nggak ketahuan itu siapa. Biar nanti kan ujung-ujungnya pelakunya juga susah ditangkap kalau gitu. Misalnya aja nih, sidik jari korbannya dihilangin, atau wajahnya dirusak. Pokoknya hal-hal yang bisa membuat identitas dari korban tuh jadi sulit diungkap, dihilangin semua deh pokoknya. Namun anehnya pada kasus ini, justru tanda-tanda inti masih ada semua, gengs. Semuanya masih utuh, dan jadinya ini terkesan emang sengaja dibiarin sama si pelaku. Seolah-olah emang si pelakunya ini menantang si polisi. Bisa nggak lo mecahin jawabannya? Itu siapa? Begitu, gengs. Serem kan? Namun yang motifnya juga nggak tahu apaan. Ya namun itu memang kemungkinan pertamanya aja. Kemungkinan keduanya adalah si pelaku memang tidak semacam ahli dalam hal seperti ini, yang mana dia ini memang lupa buat menghilangkan barang-barang bukti tersebut. Dan hal ini lalu akhirnya disebar sama polisi dengan cara kayak menyebar wajah dari korban itu di beberapa media koran dengan harapan nih ada sebuah petunjuk dari mungkin keluarga korban ataupun kerabat yang kenal sama orang ini. Namun sampai sekarang nih udah tahun 2020, kagak ada tuh satu orang pun yang mengenali ataupun kayak semacam membuat laporan tentang orang hilang yang ciri-cirinya kayak si korban ini. Jadi seolah-olah nih, korban ini tuh dari dimensi lain apa bagaimana gitu, kok bisa nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal sama dia, kan bingung kita ya. Dan tanpa adanya informasi apapun dari berbagai pihak atas si korban ini ya, karena tadi nggak ada yang kenal, penyelidikan pun akhirnya mengalami jalan buntu. Yang mana hingga saat ini, kasus ini masih menjadi misteri. Siapakah sebenarnya si korban? Terus siapa juga pelakunya melakukan hal tersebut? Apa motifnya buat apa? Dan kenapa juga nggak ada satu orang pun yang tahu tentang identitas dari si korban itu? Padahal sidik jarinya ada, mukanya ada, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, kan pusing ya. Kasus Setiabudi 13 yang tidak terpecahkan ini akhirnya dianggap sebagai pencetus ataupun starter dari kasus-kasus lain yang serupa di Indonesia. Karena gencarnya pemberitaan tersebut mengenai fakta dari kepolisian yang emang nggak dapat memecahkan kasus tersebut, menjadikan hal ini tuh menginspirasi untuk para penjahat lainnya dalam melakukan tindakan serupa, gengs. Karena hal baru yang pertama kali ini dianggap bisa untuk menyembunyikan jejak dari korbannya. Contohnya aja di tahun 1989 setelah kejadian itu, ada kasus serupa juga di Jakarta, di mana si pelaku nih, si suami, yang ternyata dia punya istri 2 dan membunuh istrinya, mengaku bahwa apa yang dia lakukan memang terinspirasi dari kasus Setiabudi 13. Terus di 2008 juga ada Rian Jombang tuh yang terkenal, yang juga memotong-motong tubuh korbannya, diikuti dengan tahun-tahun selanjutnya, yang sampai sekarang juga banyak kasus yang serupa. So gimana, gengs? Misterius banget kan? Kira-kira apa motif dan siapa ya pelakunya? Ya sayangnya tahun segitu belum ada CCTV ya, kayak di jalan-jalan gitu kan kayak sekarang. Ya boro-boro sih CCTV. Tahun segitu juga masih pakai pager gua rasa. Belum ada HP tuh. Telepon aja juga masih telepon umum yang pakai koin tuh. Yang kalau nelfon gebetan deg-degan. Bentar lagi waktunya habis nih, udah mau mati. Panik nyariin koin di kantong kagak ada. Ibarat diputusin dah. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe ya buat yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herodadarivan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah.